Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, let me introduce myself. My name is Muhammad Adel Makriza. I am from 10 Automotive Engineering 2 SMK N1 Karangdadap. In this video, I will explain about the micrometer measuring instrument with a size of 25 to 50 mm. Let's go! Halo semuanya, selamat datang di video saya. Di video kali ini saya akan membahas tentang alat ukur mikrometer. Kita akan belajar bersama mulai dari mengenal bagian-bagiannya, cara pengukuran dan cara menghitungnya, hingga cara mengkalibrasinya. Yuk simak videonya sampai habis. Mikrometer atau biasa disebut mikrometer skrup adalah alat yang digunakan untuk mengukur benda-benda berukuran kecil atau tipis atau yang berbentuk pelat dengan tingkat presisi yang cukup tinggi. Mikrometer skrup memiliki ketelitian 0,01 mm. Mikrometer juga memiliki rentang pengukuran yang berbeda-beda, misalnya 0 sampai 25 mm, 25 sampai 50 mm, 50 sampai 75 mm, 75 sampai 100 mm. Selain itu, mikrometer juga memiliki beberapa jenis seperti mikrometer skrup manual, mikrometer skrup digital, offset mikrometer, dan inset mikrometer. Bagian-bagian mikrometer. Bagian mikrometer terdiri atas 1. Frame. Frame yaitu rangka mikrometer yang berbentuk seperti huruf C atau O, terbuat dari bahan logam tahan panas dan berfungsi sebagai pegangan dan tempat komponen mikrometer lainnya. 2. Anvil, poros tetap. Anvil adalah poros yang terletak di ujung mikrometer skrup yang tidak bisa digerakkan. Poros ini berfungsi sebagai titik referensi untuk penempatan benda yang akan diukur. 3. Spindle, poros gerak. Spindle atau poros gerak adalah poros pada mikrometer skrup yang dapat digerakkan ke depan dan ke belakang. Poros ini digunakan untuk menyesuaikan posisi terhadap benda yang akan diukur. 4. Lock nut, pengunci. Lock nut adalah bagian pada mikrometer skrup yang berfungsi untuk mengunci posisi spindle poros gerak setelah pengukuran dilakukan. Tujuannya untuk menjaga agar benda yang diukur tidak bergeser. 5. Sleeve, skala utama. Bagian kelima adalah sleeve, yaitu batang logam berbentuk tabung yang terletak di ujung luar frame, berfungsi sebagai tempat skala utama dalam satuan milimeter. Skala utama digunakan sebagai acuan awal dan dibaca pertama saat pengukuran. 6. Thimble. Bagian keenam adalah thimble, batang logam berbentuk tabung yang terletak di bagian luar sleeve, berfungsi sebagai tempat skala nonius. 7. Ratchet. Ratchet merupakan bagian mikrometer skrup yang berfungsi untuk memutar spindle poros gerak saat ujung poros gerak tersebut sudah dekat dengan benda yang akan diukur, serta digunakan untuk mengencangkan poros gerak spindle sampai terdengar bunyi suara ketukan logam tik. Oke teman-teman, selanjutnya saya akan melakukan cara mengkalibrasi mikrometer. Kalibrasi mikrometer adalah proses untuk memastikan hasil pengukuran mikrometer akurat dan presisi. Kalibrasi dilakukan dengan membandingkan nilai pengukuran mikrometer dengan standar kalibrasi yang sudah ditetapkan. Alat-alat yang digunakan untuk mengkalibrasi mikrometer. 1. Kain bersih. 2. Pin penyetel. 3. Mikrometer adjusting wand. Langkah-langkah mengkalibrasi mikrometer.
Pertama-tama, bersihkan terlebih dahulu anvil dan spindle dari kotoran dengan menggunakan kain bersih. Jika sudah, letakkan pin penyetel di anvil, lalu kencangkan pin penyetel menggunakan spindle dengan cara memutar batang timbel searah jarum jam. Kemudian putar ratchet 2-3 kali sampai terdengar bunyi suara logam tik. Kunci spindle dengan menggunakan lock nut agar tidak bergeser. Kemudian lihat bagian sleeve dan timbel, apakah posisi 0 sudah dalam satu garis lurus. Jika posisi 0 sleeve sudah dalam satu garis lurus, maka kalibrasi tidak diperlukan. Namun jika posisi 0 berada dalam tidak segaris, maka kalibrasi perlu diperlukan. Di sini posisi 0 sleeve tidak segaris dengan posisi 0 timbel, maka kalibrasi diperlukan. Cara mengkalibrasi: carilah lubang di bagian area sleeve. Gunakan micrometer adjusting range. Putar bagian sleeve untuk meluruskan posisi 0. Di sini posisi 0 sleeve sudah satu garis lurus dengan timbel. Sekarang mikrometer sudah terkalibrasi dan siap digunakan. Setelah mengkalibrasi mikrometer, selanjutnya saya akan mengukur dan menghitung menggunakan alat ukur mikrometer. Pertama-tama, siapkan benda yang akan diukur. Di sini saya akan mengukur panjang dari baut ini. Longgarkan terlebih dahulu spindle dengan cara memutar batang timbel berlawanan arah jarum jam. Letakkan baut ini di antara anvil dan spindle. Lalu kencangkan spindle dengan cara memutar batang timbel searah jarum jam. Jika sudah, putar ratchet 2-3 kali sampai terdengar bunyi suara logam tik. Geser lock nut ke arah kiri untuk mengunci spindle. Selanjutnya kita akan menghitung hasil pengukuran baut tersebut. Sebelumnya kita harus tahu bagaimana membaca skala sleeve dan skala timbel.
1. Baca skala Slave. Garis atas perhatikan garis skala paling atas, ini menunjukkan nilai dalam milimeter. Garis bawah perhatikan garis skala di bawah garis atas, ini menunjukkan nilai tambahan 0,5 mm atau 0,1 mm. 2. Baca skala timbel. Temukan garis pada skala timbel yang sejajar dengan garis horizontal pada skala Slave. Nilai ini menunjukkan pecahan milimeter. Skala Slave sama dengan 35,00 mm, skala timbel sama dengan 13, dikalikan ketelitian 0,01 mm sama dengan 0,13 mm. Kita jumlahkan, hasilnya adalah 35,13 mm. Saya akan mencontohkan pengukuran alat mikrometer seperti video yang tadi. Pertama-tama siapkan benda yang akan diukur. Di sini saya akan mengukur panjang dari baut ini. Longgarkan terlebih dahulu spindle dengan cara memutar batang timbel berlawanan arah jarum jam. Letakkan baut ini di antara anvil dan spindle. Lalu kencangkan spindle dengan cara memutar batang timbel searah jarum jam. Jika sudah, putar ratchet 2-3 kali sampai terdengar bunyi suara logam tik. Geser lognat ke arah kiri untuk mengunci spindle. Skala Slave sama dengan 48,00 mm, skala timbel sama dengan 27, dikalikan ketelitian 0,01 mm sama dengan 0,27 mm. Kita jumlahkan, hasilnya adalah 48,27 mm. Dari video yang telah kita tonton, kita sekarang tahu bahwa mikrometer skrup adalah alat yang mampu mengukur benda-benda kecil dengan tingkat ketelitian yang sangat tinggi. Dengan memahami cara kerja bagian-bagian alat ukur seperti anvil, spindle, dan timbel, serta pentingnya kalibrasi, kita dapat memanfaatkan mikrometer untuk berbagai keperluan. Sekian itu saja penjelasan dari saya tentang alat ukur mikrometer. Terima kasih. For today's video, thanks for watching. Please like, comment, and subscribe. See you in the next one. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.